Halo guys, jadi ada berita sedih. Kemarin itu gue dapat telepon tiba-tiba dari Dita. Yang mana gue udah lama juga sih nggak teleponan sama Dita. Terus gue yang kayak, aduh ini Dita kenapa nih gitu kan. Gue lihat ada miss call, terus gue telepon balik. Terus dia yang kayak, hey Bim, apa kabar? Rasa dia baik Dit, alhamdulillah. Dita gimana? Baik Bim. Terus dia langsung, Bim, Onai udah nggak ada. Aduh. Gue tuh kadang ya kalau misalnya hewan mati gitu atau meninggal gitu, gue tuh udah bingung harus berpikir apa dan ngerasa gimana gitu. Karena kadang kalau kita mikir soal sedih, kita tuh bisa bener-bener larut dalam kesedihan itu, dan kita tuh bener-bener bisa yang kayak ngerasa kayak sakit banget gitu dan capek. Apalagi sebagai pemilik hewan yang punya hewan banyak gitu, pastinya kan ada momen di saat hewan itu mati. Nanti yang berikutnya ada lagi mati gitu. Jadi gue pas denger itu, gue langsung kayak hati gue of course tetap sedih gitu kan. Gue langsung kebayang-bayang muka dia, kebayang perjuangan ngerawat dia, dari matanya yang kecakar sampai akhirnya harus amputasi, harus diambil matanya. Kita rawat pelan-pelan dari dia kecil, cungkring, kupingnya kotor banget karena pakai cone, dia nggak bisa bersihin sendiri. Kita bersihin kupingnya gitu kan, sampai dia mulai makin besar, makin lucu, makin ganteng gitu loh. Sampai akhirnya dia udah sehat, dan dia tuh kucing yang wah super manja banget, super friendly banget sama kucing-kucing lain, sama anjing-anjing lain. Aduh, gua ngomong kayak gini aja tuh kayak bikin gua sedih gitu. Nah ini nih hal yang kemarin tuh gua kesampingkan, gua nggak mau pikirin gitu. Tapi kalau mikir ini semua tuh, aduh gila deh. Memori hewan itu luar biasa banget gitu. Karena jujur kayak mereka itu bisa dibilang kayak anak kita sendiri, dan gue yakin banyak kakak-kakak semua di luar sana yang punya hewan bisa relate dengan apa yang gue maksud gitu loh. Udah kayak gitu dia sampai diundang ke Brownies. Di situ dia baik banget, dia main sama poodle di situ, dia main-main, aduh pokoknya lucu banget. Nah tapi akhirnya gue lepas adopt ke Dita. Kenapa gitu? Karena gue nggak bisa egois gitu. Di sini banyak sekali hewan dan kucing banyak, dan gue ngerasa tuh kayak Ona ini salah satu kucing yang butuh orang di mana dia bisa merasa sebagai anggota keluarga. Bukan di sini dia nggak ngerasa seperti itu, tapi di sini dia dapat giliran seperti halnya kucing-kucing yang lain, untuk main, untuk keluar, untuk dipegang, untuk disayangin. Gue pengen Onai ke sebuah rumah yang mana dia benar-benar terus-menerus menjadi bagian dari anggota keluarga di sana. Dan Dita lah orang yang sangat tepat gitu, karena gue tahu Dita juga sangat penyayang. Dia sama hewan juga nggak setengah-setengah, dia all out. Apalagi lokasi dia di Bali, itu sangat memudahkan dia untuk bawa hewan ke tempat-tempat umum bersama dia. Dan akhirnya Onai dikirim ke Bali dan hidup bersama Dita, yang mana mungkin kalau kalian ikutin Instagramnya Super Triposem dan yang lain-lain gitu, kalian akan lihat begitu bahagianya Onai bersama teman-teman Anabul yang punya Dita, dibawa pergi, dibawa jalan-jalan gitu. Sampai akhirnya takdir menyatakan dia harus kembali ke Sang Pencipta. Pemikiran gue begini sih. Kemarin gue sempat berpikir soal hewan-hewan yang meninggal, yang sedih gitu. Kita aja yang sedih. Gue sempat mikir, terus gue mikir, aduh,
sedih banget ya gitu kehilangan hewan gitu. Tapi gue mikir gini, lebih baik hewan meninggal dan meninggalkan kita dibanding kita yang meninggalkan hewan tersebut. Belum tentu ada orang yang bisa ngerawat, bisa mengerti, bisa menyayangi seperti sang pemilik. Jadi di akhir hari gitu loh, lebih baik hewan meninggal dibanding ownernya. Bukan berarti kita minta mereka meninggal, no. Tapi kalau untuk berpikir soal pilihan, lebih baik seperti itu. Satu, karena ada sebuah cerita dan ini banyak terjadi. Salah satu mungkin kalian sudah nonton film Hachiko. Kalau belum nonton, kalau kalian suka hewan atau mungkin gak suka hewan, mungkin kalian akan menjadi pencinta hewan nonton film itu. Mengenai seorang bapak yang memiliki anjing jenis Japanese Akita bernama Hachiko. Dan Hachiko ini, aduh merinding nih, apa kalau udah ngomongin yang kayak gini. Hachiko ini dilepas bebas di rumahnya, dan si bapak ini selalu naik kereta api untuk pergi kerja. Anjing ini akan nganterin dia ke sana, udah kayak gitu dia balik lagi, bapaknya naik kereta, dan anjing ini udah tahu nih, bapak ini pulang jam berapa, di mana. Suatu hari, di antara hari-hari di mana dia sering menjemput sang tuannya pulang kantor, ternyata si tuannya ini kalau nggak salah kena serangan jantung di saat dia lagi di kantor. Alhasil dia tidak pernah pulang lewat jalur yang dia biasa lewati. Hachiko datang ke sana dan tuannya nggak pernah keluar dari kereta tersebut. Akhirnya Hachiko hidup belasan tahun di stasiun kereta itu nungguin tuannya sampai akhirnya dia meninggal di situ. Jadi kebayang ya kesetiaan hewan itu seperti apa gitu. Itu satu. Kemarin juga di Indonesia ada orang yang punya Doberman, bapak yang pemiliknya meninggal. Dobermannya nangis, sempet chatting sama gue kalau nggak salah. Sampai akhirnya Dobermannya pun meninggal. Jadi kadang hewan itu begitu cinta, begitu sayang sama kita sampai di saat kita meninggal, mereka udah nggak punya alasan lagi untuk hidup. Luar biasa sekali. Nah jadi kayak gue berpikir soal Onai, gue mikir ini udah takdirnya, dan gue bahagia mengetahui bahwa Onai ini tentu hidup yang luar biasa happy bersama Dita. Jadi ibaratnya di akhir menuju takdirnya, dia bahagia bersama Dita. Mungkin buat teman-teman yang penasaran, dia kena penyakit apa, FIP, dan itu adalah penyakit yang sangat mematikan untuk kucing. Entah dari mana atau gimana kenanya gitu, itu udah bukan pemikiran gue lagi sekarang. Gue hanya berpikir bahwa alhamdulillah selama di sini Onai dirawat dengan sepenuh kasih sayang. Walaupun matanya cuma satu, mungkin orang bakal, aduh buat apa kita malah makin sayang sama dia. Alasan kita lepas adopt Onai juga karena kita saking sayangnya sama dia. Kita tahu setiap kita ngelewatin dia, aduh ini anak nih pengen banget disayangin. Berasa gitu, lain sama kucing-kucing lebih cuek. Makanya kita cari rumah yang benar-benar sayang buat dia. Tapi ya di akhir hari ya emang udah umurnya, jadi mau gimana lagi gitu. Hanya mau mengingatkan kepada teman-teman semua yang punya hewan di rumah, kalau secara normal ya umur mereka itu jauh lebih pendek dari kita guys. Dan kalau kalian punya hewan di rumah, tolong kasih sayang sepenuhnya. Jangan sampai di saat mereka pergi kita menyesal. Karena menurut gue itu yang paling menyakitkan sih. Di saat ada hewan yang kita sayang meninggal atau mati, dan kita enggak sepenuhnya merawat dia. Anyways, ya kurang lebih itu Golden Fams mau cerita sama kalian mengenai Onai. Semoga Onai sekarang udah bahagia bersama sang pencipta.
Dan semoga teman-teman semua juga diberikan kesehatan bersama anabul kalian semua, bersama keluarga kalian semua. Thanks for watching. Don't forget to like, share, comment, and please subscribe. Bye everybody.